Tsunami merupakan suatu fenomena alam yang dipicu oleh pusaran air bawah laut oleh karena adanya gempa bumi, pergeseran lempeng, atau aktivitas vulkanik. Sejarah kebencanaan Indonesia yang tragis terjadi pada 7 tahun lalu, tepatnya pada 28 September tahun 2018. Sulawesi Tengah diguncang oleh gempa bumi berskala Richter 7,4 dan memicu terjadinya tsunami di Teluk Palu. Tsunami menghantam garis pantai dengan ketinggian gelombang mencapai 6 meter, terutama di wilayah Donggala dan juga Palu. Likuifaksi juga terjadi di beberapa wilayah sekitar, yaitu Balaroa, Patobo, dan Jono Ogi. Bencana alam tsunami ini memiliki banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Pada lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar pesisir pantai seperti rusaknya ekosistem hutan mangrove dan juga kerusakan ekosistem terumbu karang. Selain itu juga, tsunami ini dapat menyebabkan pencemaran air dan juga sumber air seperti sumur. Dampak sosialnya yaitu, yang pertama, banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Yang kedua, masyarakat mau tidak mau harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, adanya gangguan sosial pada korban yang terkena bencana seperti trauma, stres, dan juga gangguan mental, terutama untuk kelompok yang rentan dan juga anak-anak. Dampak ekonominya yaitu, yang pertama, kerusakan infrastruktur seperti kerusakan rumah, rumah sakit, jembatan, dan juga jalan. Yang kedua, masyarakat kehilangan harta benda mereka akibat tersapu gelombang tsunami. Yang ketiga, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian mereka. Dan yang keempat, masyarakat dan negara juga membutuhkan dana yang besar untuk biaya pemulihan. Dampak bencana tsunami terhadap aspek kesehatan yaitu, yang pertama, adanya potensi wabah penyakit karena tercampurnya air bersih dan juga air kotor akibat gelombang tsunami dan juga sanitasi yang buruk. Wabah penyakit yang kemungkinan terjadi yaitu, yang pertama ada leptospirosis, yang kedua ada diare, yang ketiga ada muntaber, yang keempat ada ispa, dan yang kelima ada penyakit kulit. Dan yang kedua yaitu adanya luka-luka pada korban tsunami, baik itu luka ringan hingga luka serius seperti luka robek dan juga patah tulang. Nah, hal ini diakibatkan oleh terhantam benda keras dan juga diterjang oleh gelombang tsunami. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan yang besar dan juga mengancam jiwa manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi sangat penting dilakukan untuk meminimalisir risiko dan juga dampaknya. Langkah-langkah mitigasi ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pada saat pra-bencana atau sebelum bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga yaitu setelah bencana. Pada tahapan langkah mitigasi yang pertama, yaitu sebelum atau pra-bencana, hal-hal yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, membuat gedung di tempat yang aman, bertingkat, dan juga tahan gempa. Yang kedua, pemerintah dapat membuat peta zona rawan tsunami dan juga membagikannya kepada masyarakat. Yang ketiga, pemerintah dapat membuat sistem peringatan dini tsunami seperti sirene. Yang keempat, adanya pelatihan dan juga simulasi untuk masyarakat dalam menghadapi tsunami. Dan yang kelima, adanya edukasi dan juga penyuluhan mengenai tanda-tanda bencana tsunami. Pada tahapan kedua, langkah mitigasi, yaitu pada saat bencana tsunami terjadi, hal-hal yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, setelah gempa terjadi, segera jauhi daerah pantai, karena gelombang tsunami dapat datang beberapa menit setelahnya. Yang kedua, ketika melihat air laut surut secara tiba-tiba, segera lari ke tempat yang aman ataupun ke tempat evakuasi yang telah ditentukan, bahkan sebelum sirine berbunyi. Pada tahapan ketiga langkah mitigasi, yaitu pada saat setelah terjadi bencana, hal-hal yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, melakukan pemulihan infrastruktur, seperti memperbaiki jalan dan bangunan penting, dan juga pengadaan listrik serta air bersih kembali. Yang kedua, yaitu melakukan dukungan psikologis atau trauma healing kepada korban bencana tsunami, terutama anak-anak dan juga kelompok rentan. Kesadaran akan bahaya tsunami bukan untuk menakut-nakuti, karena pada akhirnya kita tidak hanya bisa bermodalkan teknologi canggih atau sistem peringatan dini, tetapi juga pengetahuan dan tindakan cepat.
Mari mulai dari hal yang sederhana, kenali tanda-tandanya, mengetahui jalur evakuasi, dan juga ajak orang-orang di sekitar kita untuk siaga. Tetap waspada, tetap siaga, karena bencana bisa datang kapan saja.